Hai teman-teman, kali ini aku baru mulai planning jurnal aku di buku baru tahun 2022. Di bulan sebelumnya aku belum ada buku baru ya teman-teman untuk budget plannerku. Jadi aku masih tulis di buku tahun 2021. Dan di jurnal baruku ini aku mulai dari bulan Maret ya. Untuk halaman awal aku tulis kalender tahun 2022 agar memudahkan aku untuk cek tanggal teman-teman. Ini sudah aku tulis kemarin ya, lupa nggak aku record, sayang sekali. Di halaman selanjutnya, aku mau catat goals atau tujuan-tujuan aku di tahun 2022 agar aku selalu ingat tujuanku dan berusaha sebisa mungkin untuk mewujudkannya di tahun ini. Di tahun-tahun sebelumnya, aku tidak pernah mencatat atau memikirkan goalsku atau targetku tahun ini. Jadi, seperti tidak ada pencapaian apapun dalam hidupku, atau kurang seru tanpa aku tahu apa saja target-targetku untuk 1 tahun yang akan datang. Nah, mulai tahun ini, aku mulai memikirkan apa saja goalsku dan mencatatnya. Di tahun 2022 ini, aku punya 5 goals atau tujuan untuk hidup aku. Yang pertama, disiplin budgeting. Karena di tahun lalu aku belum bisa disiplin walaupun sudah aku rencanakan dan aku catat dalam jurnal sebelumnya. Dan untuk tahun ini, aku berniat dan bertekad bulat untuk disiplin budgeting supaya hidup tenang tanpa bokek di akhir bulan. Lalu goalsku yang kedua, kurangi belanja atau mengurangi kebiasaan konsumtifku selama ini. Di tahun ini niatku lebih mementingkan atau mendahulukan kebutuhanku yang sangat penting terlebih dahulu daripada keinginanku yang kurang penting dan berakhir penyesalan di akhir bulan. Karena tidak bisa menyisihkan uang di bulan ini. Yang ketiga, mulai membangun rumah. Dan ini adalah keinginan terbesarku saat ini. Di tahun ini, aku mulai menyisihkan kelebihan uangku untuk mencicil material untuk membangun rumah impianku. Aku membangun rumah dengan mencicil material karena pendapatan suamiku yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk kami hidup. Karena ada peribahasa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Daripada tidak memulainya sama sekali dan hanya menjadi keinginan saja seumur hidup. Dan goalsku yang keempat yaitu konsisten membuat konten. Aku akan membuat jadwal tayang dan konsisten membuat konten. Dan aku sangat membutuhkan support kalian agar channelku lebih berkembang lagi. Dan yang terakhir, konsisten menabung. Ya, begitulah, di tahun lalu aku masih susah sekali menabung dan berakhir penyesalan kemudian. Dan di lembar selanjutnya, aku mencatat seeking fun. Uang yang terkumpul dari sini insya Allah akan aku belanjakan nanti di akhir tahun. Tujuanku mengumpulkan uang dari sinking fund. Ini nominalnya tidak terlalu besar ya teman-teman. Akan tetapi kalau membeli barang tersebut tanpa menabung terlebih dahulu akan terasa berat bagiku. Apa sih sinking fund itu? Sinking fund adalah dana yang disimpan dan direncanakan untuk suatu tujuan tertentu. Lalu, apakah sinking fund berbeda dengan dana darurat? Tentu saja berbeda. Kalau dana darurat itu adalah penyelamat saat dalam keadaan mendesak dan hanya digunakan untuk hal yang sifatnya emergensi.
Menariknya, sinking fund ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk bersenang-senang tanpa rasa bersalah karena memang dana itu disisihkan dan ditabung untuk hal-hal yang kita inginkan. Yang paling penting, mempunyai sinking fund ini bisa meminimalisir untuk berhutang untuk membeli atau membayar sesuatu. Misalnya, untuk traveling bersama keluarga atau teman, untuk biaya pendidikan, untuk biaya pernikahan, untuk membeli hal-hal yang diinginkan seperti kendaraan, smartphone, laptop, atau juga bisa untuk biaya yang lain ya. Cara mengumpulkan sinking fund yang efektif: pertama-tama, tentukan apa tujuan, waktu, dan budgetnya dulu. Lalu siapkan rekening atau tempat khusus untuk sinking fund ini ya teman-teman. Jangan menunda waktu untuk mengumpulkan uang, apalagi untuk hal-hal penting di hidup ini. Aku baru memulai sinking fund ini di tahun ini karena merasa tertantang aja ya, kayaknya seru gitu. Bisa membeli barang yang kita inginkan tanpa bingung budgetnya karena sudah disiapkan terlebih dahulu. Sebelum aku membuat sinking fund ini, aku selalu membeli barang dari uang yang sudah aku siapkan sebelumnya untuk hal lain. Contohnya untuk belanja bulanan atau dari uang wifi jadi kepake untuk membeli barang yang kuinginkan. Jadi kan akhir bulan bingung lagi ya, terus merasa bokeh karena uangnya kepake untuk hal yang lain, bukan untuk posnya. Memang aku sebelumnya sangat tidak disiplin dalam budgeting ya teman-teman. Makanya kali ini aku buat video biar aku selalu ingat malu kalau aku nggak disiplin lagi. Sinking fundku kali ini ada 2 barang yang ingin aku beli. Yang pertama, motor mini untuk anakku Baby Zoe. Barang tersebut sudah aku cek harganya di e-commerce dan harganya kisaran 600 ribuan. Di sini aku menyisihkan 70.000 per bulannya, sebanyak 10 kali agar terkumpul 700.000 di akhir tahun nanti. Aku pengen banget beli motor mini ini karena sering lihat video-video di TikTok atau Instagram bayi naik motor mini gitu, kelihatannya lucu ya. Kan udah cukup juga tahun depan anakku pakai motor mini. Kisaran usia 1 tahunan sudah cukup, sudah bisa naik motor mini itu ya. Terus di video-video gitu kan lucu ya. Sebagai orang tua seneng banget ya kalau bisa membelikan barang untuk anak kita, terus dia seneng, itu pasti rasanya seneng banget. Tapi kadang orang lain banyak yang menganggapnya negatif, kok berlebihan banget sih beliin barang mahal untuk bayi. Tapi kan selama uang itu tidak mengganggu uang belanja, uang yang lainnya atau tabungan itu tidak masalah ya teman-teman. Uangnya sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan barang yang kedua yang ingin aku beli yaitu tas untuk aku diri sendiri. Sama, aku membuat 10 kolom di sini.
Dan untuk tas aku menyisihkan 20.000 saja per bulannya. Karena total tujuanku hanya 200.000. Aku jarang sekali belanja tas ya teman-teman, mungkin hanya 1 tahun sekali. Dan tas-tas yang aku beli selama ini tidak lebih dari 300 ribuan. Karena aku mementingkan fungsinya, bukan gengsi. Dan untuk tas harga segitu udah kualitasnya udah lumayan lah ya, tidak jelek-jelek banget, jadi awet lah untuk koleksi, jadi nggak gampang rusak gitu ya. Udah semi premium walaupun bukan yang branded. Di sini aku tempel washi tape untuk dekorasi. Aku juga tempel gambar biar terlihat lebih manis ya teman-teman. Nah, di sini aku mau memasukkan uang sinking fundku yang untuk 2 barang itu, untuk motor dan untuk tas. Untuk motor mini aku masukkan 70.000. Dan untuk tas aku masukkan 20.000. Cukup sampai di sini sharingku kali ini. Semoga bisa memotivasi dan menyemangati kalian dalam mengatur keuangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku. Bye!